Halo, nama saya Muhammad Dafaridya dan bersama rekan saya Amirah Fairuz Salsabila, kami berdua akan memaparkan isi dari esai kami yang berjudul Signifikansi Perbaikan Moral Kolektif dari Dekadensi Moral pada Pandemi COVID-19 yang akan berisi video kami dan juga presentasi yang telah kami perbuat. Salah satu dampak dari pandemi yaitu terdapat perubahan yang signifikan dari cara manusia berinteraksi secara sosial. Ya, pembatasan skala besar mengharuskan kita berinteraksi melalui sosial media. Sayangnya, sosial media tidak bisa menjadi alternatif yang cukup efektif untuk menggantikan berkomunikasi secara langsung. Melalui komunikasi dengan sosial media terdapat yang namanya adalah informasi distorsi atau ketidakmampuan kita untuk mengkonfirmasi apakah yang benar-benar dimaksud oleh pemberi informasi. Salah satunya misalnya, contohnya postingan-postingan orang-orang yang berusaha positif di tengah-tengah pandemi bisa berakibat kepada isu mental atau gangguan psikologis bagi para pengguna sosial media lainnya, yaitu gejala insecurity. Dan gejala insecurity ini semakin merebak di tengah pandemi COVID-19 karena kita makin memiliki banyak waktu untuk melihat-lihat sosial media dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Selanjutnya, terdapat perubahan aktivitas ekonomi masyarakat, yakni PSBB mengharuskan masyarakat untuk bekerja dari rumah atau work from home. Dan kebijakan ini menghasilkan beberapa pabrik atau retail supermarket untuk menutup aktivitas bisnisnya dan menyebabkan penurunan pendapatan bagi perusahaan, sehingga mereka juga harus menurunkan jumlah pekerja yang bekerja dengan mereka atau para pekerja kasar. Semakin banyaknya pekerja kasar yang kehilangan pekerjaannya, mereka semakin harus mencari alternatif pekerjaan lain. Akan tetapi, karena terbatasnya skill yang mereka miliki, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan selain pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan mereka turun ke lapangan. Hal ini menyebabkan pilihan dilematis bagi mereka untuk memilih antara bekerja supaya mereka tidak kelaparan ataukah diam di rumah supaya mereka tidak terkena COVID-19. Dan alhasil mereka harus mendapatkan kedua-duanya, mereka harus tetap bekerja di lapangan dan kemungkinan terkena paparan COVID-19. Dekadensi secara literal berarti kemerosotan atau kemunduran, yang dalam konteks ini kami menyoroti merosotnya integritas, apresiasi, dan toleransi di kalangan masyarakat, yang mana hal ini terjadi karena jeleknya atau buruknya pengelolaan komunikasi massa yang dilakukan oleh otoritas kuasa terhadap publik dalam memberikan informasi yang isinya hanya saja teks tanpa adanya konteks yang menjelaskan kondisi real mengenai kondisi yang terjadi sesungguhnya. Yang hal ini juga disebabkan oleh adanya kepongahan yang dilakukan oleh otoritas kuasa yang berdampak pada masalah struktural, yaitu dekadensi moral secara kolektif. Pandemi menjadi katalisator utama bagi hadirnya dekadensi moral di tengah masyarakat. Kenapa? Karena pandemi menghilangkan medium langsung untuk dapat berdiskusi kepada sesama, yang mana banyak dan hampir semuanya melaksanakan kegiatan interaksi sosial melalui daring atau ruang maya. Dan hal ini meniadakan atau terjadinya absen atas saringan atau filter kepada informasi-informasi yang berdatangan. Banyaknya informasi yang seperti malinformasi, disinformasi, dan juga misinformasi menyebabkan masyarakat memilih informasi yang salah untuk diterima, dan hal ini menyebabkan masyarakat menginternalisasi segala informasi yang mereka terima terhadap segala tindakan yang akhirnya mereka perbuat. Yang terakhir, signifikansi perbaikan moral secara kolektif sangat penting untuk membangkitkan kita dari keterpurukan pandemi ini. Dan tidak ada cara lain selain berdamai dengan pandemi itu sendiri. Fakta bahwa COVID-19 tidak akan menghilang dari peradaban ini selamanya, seperti halayaknya virus influenza pada zaman dahulu. Oleh karena itu, kita harus berdamai dengan pandemi itu sendiri. Kita harus menerima bahwa COVID-19 memang akan terus berada.
bersama kita. Dan selanjutnya, kita juga harus menambah pengetahuan tentang COVID-19 itu sendiri, supaya kita bisa memproteksi diri kita dari berbagai ancaman-ancamannya, namun tetap dengan cara yang baik dan dengan moral perilaku masyarakat yang baik. Setelah kita dapat menerima normalitas yang baru, saat itulah kita dapat mengeksplorasi berbagai potensi-potensi yang sebenarnya masih dapat digali bahkan dalam kesempitan-kesempitan dan batasan-batasan yang ada selama pandemi.